Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada haleluya? Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, jika pagi hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar. Namun sebelum Pak Titus pada pembahasan pokok, Pak Titus ingin menjelaskan pengertian dari belajar. Belajar menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Dalam pengertian yang lainnya, belajar bisa diartikan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, seorang yang dikatakan belajar apabila ada perubahan sikap perilaku. Nah, perilaku ini sebagai akibat dari pengalaman dan latihan yang diperkuat. Jadi belajar bisa dari pengalaman, bisa pengalaman diri sendiri, mungkin bisa pengalaman dari orang lain, bisa juga dari latihan yang terus-menerus. Nah, pagi ini kita juga akan belajar, yaitu belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 15. Mari kita baca sama-sama anak-anak. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sampai di sini. Setelah anak-anak membaca bacaan ini tadi, apa yang anak-anak dapatkan dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 49 ayat 15 tadi? Mungkin ada dari anak-anak yang ingin menyampaikan, silakan. Ya, silakan Bayu. Ya, kasih sayang manusia itu terbatas. Kalau kasih sayang Tuhan itu tiada batas. Bagus sekali. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, kalau tidak ada, Pak Titus akan lanjutkan. Dari firman Tuhan tadi, Pak Titus ada suatu ilustrasi yang bisa kita pelajari. Ada seorang pengusaha yang begitu intensif, begitu giat memotivasi karyawannya. Karyawannya dimotivasi agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, pada suatu saat pengusaha ini memberikan janji kepada karyawannya, dan karyawan ini ada salah satu karyawan yang cukup pandai dan relatif masih muda, juga boleh dikatakan giat di dalam bekerja. Suatu saat pengusaha ini menjanjikan akan memberikan promosi jabatan jika berhasil bekerja dengan sebaik-baiknya. Mendapatkan janji tersebut, karyawan yang masih muda tadi bekerja semakin giat. Karyawan itu mencurahkan seluruh tenaganya, seluruh pikiran, waktu untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan memang luar biasa hasilnya. Perusahaan semakin hari semakin berkembang dan omset dari perusahaan ini meningkat terus. Namun janji yang karyawan terima tadi, karyawan yang masih muda tadi, tinggallah janji, tidak pernah terwujud. Dan karyawan yang mendapatkan janji tadi mulai kecewa. Namun karyawan tadi tidak bisa berbuat banyak. Dan karyawan itu tetap bekerja pada perusahaan tersebut karena memang karyawan itu sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk menopang ekonomi keluarganya. Nah, dari sini kita dapat belajar seperti yang disampaikan oleh Bayu tadi, ya. Bila pengharapan kita kepada manusia itu adalah bisa mengecewakan, tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, demikianlah keadaan dunia ini. Dengan manusia yang beragam,
ya, dengan keadaan manusia yang beragam karakter, ya, manusia bisa melupakan janjinya, bahkan memungkiri janjinya. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Tuhan selalu mengingat saudara dan saya. Janji Tuhan cepat atau lambat pasti akan digenapi dalam hidup kita. Asalkan kita tetap menjaga hati kita, tetap menjaga sikap hati kita, agar hati kita tidak dipenuhi oleh keserakahan, oleh kebencian, atau mungkin oleh iri hati. Biar kita tetap bersukacita di dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, seandainya kita mengalami perlakuan yang tidak adil seperti yang dialami oleh karyawan yang masih muda tadi, bagaimana dengan sikap kita? Mungkin kita kecewa, ya. Mungkin kita menjadi putus asa dan mungkin meninggalkan perusahaan tersebut. Nah, demikian juga mungkin kita tidak mengalami dikecewakan seperti karyawan tadi. Mungkin kita mengalami masalah yang berbeda. Setiap kita memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kita percayakan sepenuhnya hidup kita di dalam rencananya. Nah, kita juga bisa belajar hari ini dari pengalaman Yusuf. Yusuf dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Yusuf pernah dimasukkan dalam sumur, pernah dijual kepada siapa? Kepada istri Potifar, ya. Namun Yusuf tidak membela diri. Mengapa Yusuf tidak membela diri? Karena Yusuf tahu benar bahwa pembelaan yang dari Tuhan itu luar biasa. Yusuf menyadari, Yusuf mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Justru masalah yang dihadapi Yusuf inilah rencana Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Mari kita baca kembali di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan tadi bergembiralah. Apapun yang terjadi, tetaplah bergembira dan mengucap syukur. Memang hari-hari ini dunia ini semakin menuju ke hancuran. Kita tidak bisa mengandalkan dunia ini. Hari ini masalah semakin banyak. Tapi kita tetap mengucap syukur karena saudara dan saya selalu diingat oleh Tuhan, sebagaimana dalam Yesaya 49 tadi ayat 15. Ya, namun aku selalu mengingat kamu, engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita buka kembali di dalam Ibrani 12 ayat 5b dan ayat 6. Kita baca mulai dari hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dikatakan tadi, hai anakku, kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan.
Ya. Anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tadi dikatakan dalam ayat tadi ya. Nah, anak-anak ada kalanya masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kalian, hidup saya, merupakan alat bagi Tuhan untuk mendidik kita, untuk melatih kita, supaya kita umatnya memiliki iman yang semakin bergantung kepada Tuhan, supaya iman kita jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari emas fana yang diuji kemurniannya, sehingga kita akhirnya memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Sungguh luar biasa kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Oleh sebab itu, masalah apa yang terjadi, kesulitan apa yang kita hadapi, kita mau tetap percayakan kepada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan, mengingat hidup kita. Mungkin orang-orang yang pernah kita kasihi atau yang pernah kita tolong mengecewakan kita, meninggalkan kita. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Oleh sebab itu, tetaplah bersabar, tunggulah. Berkat Tuhan pasti dilimpahkan untuk kita. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Pak Titus berharap kalian nanti selesai kegiatan ini, kalian keluar dari ruangan ini dengan langkah yang tegap, dengan mata rohani yang tertuju kepada Tuhan Yesus untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.